Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai penebus kita, sebagai penolong, sebagai juru selamat kita, sebagai pembela kita di hadapan Allah, sebagai pengantara bagi kita di hadapan Allah. Kita percaya dia berasal dari Allah. Kita percaya dia yang kudus dari Allah. Kita percaya dialah anak Allah yang hidup. Kita percaya dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, turun ke dunia, menebus dosa kita, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan kelak nanti akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya di awan-awan yang permai. Jadi kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya, menerima dia, hidup di dalam dia, hidup menuruti firman-Nya, berjalan bersama dia sebagai pengikut Kristus yang sejati. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, berarti kita memang mengikuti Kristus, mengikuti dia, melakukan ajarannya, nasihatnya, perintahnya, mengikuti cara-cara dia, bagaimana cara dia berdoa kepada Bapa, mengawali pelayanannya di pagi hari. Dia bergantung kepada Bapa. Selesai pelayanan, dia datang menghadap Bapa. Malam-malam ke bukit, ke gunung, dia menyingkir, menyendiri, mengambil waktu khusus bersama dengan Bapa. Dia patut kita contoh. Kita juga saat ini harus melakukan hal yang sama, bergantung penuh kepada Allah. Di dalam Kristus kita diterima di hadapan Bapa. Di dalam Kristus kita berkenan kepada Bapa. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Bapa. Sehingga bersama dengan Roh Kudus kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh kita dengan Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman kita kepada Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita telah dibaptis, dipenuhi dalam Kristus, dan kita telah mengenakan Kristus. Atribut kita, atribut Kristus. Doa-doa kita seperti yang diajarkan oleh Kristus. Dalam kehidupan ini kita dibimbing, dituntun oleh firman Kristus. Mengasihi musuh, mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah, memperhatikan orang miskin, orang yang kesusahan, mempraktekkan kasih. Kita dipenuhi dalam Kristus. Karakter Kristus ada pada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang. Ketika orang ingin mengenal Kristus, mereka bisa melihatnya dalam diri kita. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, berperilaku, cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah,
perkataan-perkataan kita yang senantiasa memuliakan Allah. Perkataan-perkataan kita yang senantiasa dilimpahi syukur, puji-pujian kepada Allah. Suka menyanyikan nyanyian rohani, suka bermazmur, suka memuliakan Allah. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi batas. Kita tidak lagi dibatasi dengan status kita sebagai non-Yahudi, tidak lagi. Tidak lagi. Di dalam Kristus semuanya sama, apakah itu Yahudi, Yunani, apakah orang Australia, orang Eropa, orang Indonesia. Semua yang percaya kepada Kristus, yang menerima Kristus, itu sama di hadapan Allah. Tidak ada lagi suku bangsa, tidak ada. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan apakah dia budak, apakah dia orang merdeka, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Yang namanya manusia, jenis kelamin apapun, ekonominya di bagian manapun, apakah ekonomi lemah, menengah, ataukah ekonomi tinggi, orang kaya, sama di hadapan Tuhan. Kita berharga sama di hadapan Tuhan sebagai bukti keadilan Allah kepada umat ciptaannya yang dikasihinya. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jika kita adalah memang benar-benar milik Tuhan Yesus, maka kita juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kita adalah keturunan Abraham, bukan keturunan secara daging, secara manusiawi, tetapi keturunannya secara iman. Karena Abraham adalah bapa orang beriman, maka kita sebagai orang beriman, bapa kita adalah Abraham, yang telah diakui, telah dinobatkan oleh Tuhan sebagai bapa orang beriman, sebagai sahabat Allah. Maka kita yang tergolong sebagai orang-orang beriman, bapa kita di dalam Kristus adalah Abraham. Karena iman kita kepada Kristus. Sebab Abraham juga beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Abraham percaya kepada Kristus. Abraham percaya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Maka janji yang diberikan Allah kepada Abraham itu sampai kepada kita. Janji tentang keturunan, janji tentang kekayaan, kehormatan, janji tentang tanah. Bahwasanya Abraham akan diberkati keturunannya. Akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di laut. Dan tanah Kanaan itu diberikan kepada Abraham. Kita juga, Tuhan akan memberikan kita keturunan. Keturunan yang percaya kepada Tuhan. Apakah itu keturunan secara biologis ataukah keturunan secara anak rohani? Di hadapan Tuhan tidak bicara secara biologis lagi. Maka dikatakan tadi tidak ada lagi secara biologis orang Yahudi, Yunani, orang merdeka, orang hamba, laki-laki, perempuan, tidak. Tapi keturunan secara iman, secara rohani. Dan kita berhak menerima janji Allah itu. Janji tentang keturunan, janji tentang kekayaan, kehormatan, janji tentang tanah, janji tentang keselamatan. Maka Abraham dikatakan sebagai hamba Allah. Allah itu tidak malu dikatakan sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita ada di dalam Kristus, berarti kita keturunan Abraham. Dan Allah tidak akan malu mengatakan kita sebagai anaknya. Kita adalah anak-anak Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.